Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Doarkom di Garut. Ya, Masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk, Pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahwu, sorab, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9. Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Thanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6:04 keluar, makan, jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, sholat duhur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat, masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi, saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa sholat malam, nggak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan 2 putri Nabi, dikenal dengan Dzulnurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, Masya Allah, luar biasa, sibuk dan kaya. Saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu, sekarang akan dibangun hotel. Royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya, terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat, lihat di halaman 38 di paragraf yang pertama baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafais warnanya kuning, lihat halaman 47, paragraf ketiga baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab. Menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai hatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas, tidak menikah dengan 2 putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, malaikat turun, nggak malu lihat antum. Sekaya apa antum dibandingkan Utsman sampai antum nggak bisa tahajud? Bukan tahajudnya yang salah, mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik. Pasti bisa. Cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain. Ya, orang lain bisa, kenapa antum tidak? Tanya teman sekelas antum, apakah semuanya sesibuk antum begitu? Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat, barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Quran surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ farghab. Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat, itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Faid, Syekh Ali, saya masih ingat itu. Kemudian ada Syekh Afifi, Ustaz Afifi, Dr. Sultan, kan? Sampai saya belum berangkat, sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi, alhamdulillah. Ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana, dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan insya Allah nggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, terjadi bom Bali pada saat itu, akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masya Allah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. Masya Allah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam, termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan, saya keluarkan buku-buku Madinah, saya baca, saya keluarkan kurikulumnya, fakultas ini bacaannya, ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa? Semester 1, semester 2, jurusannya apa? Bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah, ya kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya. Pelajarannya apa? Masya Allah, apa saja, jurusannya apa saja, saya turunkan semua kitabnya, saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah, apa yang dipelajari, apa yang harus saya lakukan, masuk jam berapa, keluar jam berapa, bisa pulang nggak ke Indonesia, perpustakaannya di mana. Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan.
Saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kitab ulumul Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Saya sudah punya petanya. Sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat, barangkali banyak kegiatan yang tidak penting yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi Adi Hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik. Ibu saya nanti sulit gitu. Adi datang yang lain. Ya mah, padahal saya yang asli gitu kan?